Empat idola K-pop ini pergi ke audisi trainee mereka hanya sebagai teman yang mendukung dan akhirnya debut. Sementara cerita audisi setiap idola K-pop berbeda, sebagian besar orang-orang yang akhirnya menjadi idola masuk ke bisnis dengan tujuan mengikuti audisi untuk salah satu atau beberapa perusahaan. Ada cerita tentang idola yang menjemput di jalanan oleh perekrut meskipun itu kurang umum. Bahkan yang kurang umum dari itu, bagaimanapun adalah cerita tentang idola yang pergi audisi perusahaan K-pop hanya untuk mendukung teman atau anggota keluarga yang mengikuti audisi dan akhirnya menjadi idola sendiri sementara teman audisi mereka tidak. Berikut adalah 4 idola yang berada di perusahaan dengan cara ini dan akhirnya mengarah ke karir K-pop mereka. Yang pertama, V BTS. V punya cerita audisi yang unik. Seperti banyak idola K-pop, ia menghadiri audisi publik. Tidak seperti banyak dari mereka, dia tidak punya rencana untuk ikut audisi. Dalam sebuah wawancara di The Tonight Show dibintangi Jimmy Fallon, V mengonfirmasi cerita tentang bagaimana ia menjadi trainee Big Hit Music. Sebelumnya adalah Big Hit Entertainment. Dia bepergian dengan temannya dari kampung halaman mereka, Daegu, untuk mendukungnya dalam usahanya. Jimmy Fallon bertanya, V, benarkah kamu tidak pernah benar-benar berniat mengikuti audisi untuk BTS? Kamu hanya pergi ke audisi untuk mendukung teman? V menjawab, ya, benar. Sebelumnya, V mengungkapkan bahwa para perwakilan sangat tertarik padanya. Mereka memintanya untuk langsung mencoba perusahaan itu. V mengatakan, kepadaku seorang pengamat berkata, apakah kamu ingin mencoba? Dia tidak punya waktu yang mudah karena dia harus menunjukkan setiap bakat di gudang senjatanya kepada staf. V mengatakan, mereka bertanya apakah aku ingin mencoba, jadi aku menjawab ya, aku menari dan mereka berkata, apakah kamu punya sesuatu yang lain? Aku bernyanyi untuk mereka dan mereka bertanya, apakah kamu punya hal lain untuk ditunjukkan pada kami? Aku beatbox dan mereka bertanya lagi, apa ada lagi? Aku nge-rap dan mereka bilang, apalagi? Aku membawa saksofonku dan memainkannya untuk mereka dan mereka menjawab, apakah kamu punya hal lain untuk ditunjukkan pada kami? Saat itulah aku akhirnya mengatakan tidak, aku tidak punya hal lain untuk ditunjukkan kepada kamu. Jimmy Fallon mengajukan pertanyaan lanjutan yang ada di benak banyak para penggemar. Apa yang terjadi dengan temannya? V menjawab dengan seringai, dia gagal. Penonton, pembawa acara, dan rekan-rekannya tertawa terbahak-bahak berkat kata-kata yang dia ucapkan. Bakat, visual, dan waktu komedian yang sempurna, tidak heran kalau V ditakdirkan untuk menjadi idola K-pop. Dua, Panel B2B. Sementara Panel akhirnya memulai debutnya dengan B2B di bawah Cube Entertainment, dia sebenarnya adalah seorang trainee dari JYP Entertainment untuk sementara waktu. Dan itu tidak direncanakan. Panel dari B2B membagikan detail tentang bagaimana dia awalnya mengikuti audisi untuk JYP Entertainment. Dia berada di podcast yang dipandu oleh Eric Nam dan berbicara tentang cara menarik dia mengikuti audisi untuk perusahaan. Dia mulai dengan berbicara tentang bagaimana temannya mengikuti audisi dan dia hanya ikut karena terdengar menyenangkan. Panel mengatakan, itu audisi JYP Entertainment terdengar menyenangkan dan aku bermain gitar, mungkin aku akan mencoba bernyanyi, kata Panel. Kemudian dia mengubah arah rencananya ketika dia melihat bahwa modeling adalah pilihan untuk audisi. Panel mengatakan, permodelan, tunggu, kalau aku bisa melakukan 3 pose dan masuk, kenapa aku mencoba bernyanyi? Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia tidak punya pengalaman pemodelan sebelumnya dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya mengikuti instruksi yang dikatakan orang-orang padanya. Aku suka berjalan ke depan dan seperti apakah ini cara kamu melakukannya, kata Panel. Kemudian segalanya mulai berubah setelah staf memintanya untuk bernyanyi dan menari. Padahal seumur hidup dia belum pernah melakukan hal seperti itu. Panel mengatakan, mereka bernyanyi dan menari selama 1 jam. Dia kemudian secara mengejutkan mengungkapkan bahwa JYP Entertainment memanggilnya kembali beberapa saat kemudian dan diterima. 3. Mark NCT. Lee So-man dari SM Entertainment mengadakan acara online berjudul SM Congress 2021 dan mengungkapkan rencana yang akan datang untuk paruh terakhir tahun itu. Setelah mengungkapkan iklan untuk NCT Hollywood, Lee So-man bertanya kepada setiap anggota yang hadir di acara itu tentang proses audisi mereka. Mark NCT berbagi tentang bagaimana ia berhasil mengikuti audisi untuk SM Entertainment di audisi global di Vancouver dan berhasil diterima. Lee So-man kemudian ingat mendengar bahwa Mark telah pergi ke audisi dengan saudaranya. Terkejut karena dia ingat Mark membenarkan cerita itu, dia menjelaskan bahwa
Keduanya awalnya mengikuti saudaranya ke audisi dan akhirnya mengikuti audisi juga. Mereka adalah yang terakhir mengikuti audisi hari itu, tapi para pelatih hanya melihat potensi di salah satu dari keduanya. Pelatih mengatakan bahwa sementara saudara laki-laki Mark berbakat, dia tidak punya hasrat yang dibutuhkan. Tentu saja sekarang kami semua ingin tahu apa yang sedang dilakukan saudara laki-laki Mark. Sekarang mengetahui dia sudah mengikuti audisi untuk menjadi peserta pelatihan juga. Mark mengungkapkan dia dengan penuh semangat menghadiri kuliah. Empat, Xiumin EXO. Sebagai tamu di acara bincang-bincang TVN Live Bar, Xiumin mengaku bahwa ketika dia masih di sekolah menengah, dia tidak pernah benar-benar berpikir untuk mengejar karir sebagai seorang penyanyi. Xiumin mengatakan, "Aku awalnya bersiap untuk mengikuti ujian masuk untuk perguruan tinggi pendidikan jasmani. Aku hanya bernyanyi sebagai hobi." Xiumin bahkan tidak akan pergi, tapi dia diyakinkan oleh temannya untuk mengikuti ke audisi SM Entertainment. Xiumin mengatakan, "Suatu hari, temanku memintaku untuk pergi bersamanya ke audisi SM. Aku bertanya, apakah aku boleh mengikuti audisi? Aku tidak begitu baik. Dia mengatakan kepadaku bahwa SM tidak hanya mencari keterampilan, tetapi juga potensi, jadi tidak apa-apa. Dia mengatakan kepadaku bahwa aku adalah gaya SM. Sayangnya temannya tidak lulus audisi, tapi Xiumin berterima kasih atas bujukan itu. Aku pergi ke audisi dengan temanku, tapi mereka hanya menelepon nomorku untuk proses wawancara dan menyuruh orang lain untuk pergi. Kalau bukan karena temanku, aku tidak mungkin debut dengan SM. Bahkan sekarang aku minta maaf padanya dan berterima kasih," kata Xiumin. Xiumin kemudian membagikan apa yang membuatnya bergabung dengan SM Entertainment setelah audisi. Xiumin mengatakan, "Aku bergabung dengan SM Entertainment karena TVXQ." Xiumin mengungkapkan bahwa dia adalah penggemar TVXQ terbesar dan dia sangat mengagumi mereka. Chang Min Hyung adalah senior favoritku. Ketika aku pertama kali bertemu TVXQ, aku membeku. Aku ingin menuruti semua yang mereka katakan. Mereka seperti dewa bagiku, kata Xiumin. Chang Min, yang juga menjadi bintang tamu acara itu, mengungkapkan rasa terima kasihnya pada juniornya, mengatakan, "EXO adalah grup yang menggemparkan dunia. Punya orang seperti itu yang bermimpi menjadi penyanyi karena kami, sungguh suatu kehormatan. Aku bersyukur karena rasanya aku membantu seorang pemuda menemukan mimpinya," kata Chang Min. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.